Untuk bicara masalah yang berbeda tentang bagaimana misinformasi dan disinformasi digunakan dalam perang saat ini, perang modern yang tidak hanya kemudian kita saksikan terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Kita lihat bagaimana ada video rudal-rudal kesasaran yang tidak benar, kemudian bagaimana Netanyahu yang dalam beberapa hari ini kita saksikan jarinya ada 6, ada cincin atau tidak ada cincin, menimbulkan perdebatan di netizen. Nah, seberapa signifikan sebenarnya pengaruh pertempuran di dunia maya ini dalam memenangkan pertempuran sebenarnya? Itu bagian daripada psychology war lah. Kita bisa bikin apapun untuk saling membahas. Ini sebenarnya nggak terjadi cuma Timur Tengah. Waktu kemarin Ukraine dan Rusia dari mulai special military operations hingga jadi terlepasnya perang, kan banyak sekali juga yang beredar seperti itu. Karena kita di era memang perang informasi. Tapi kalau saya boleh diizinkan, saya ingin menambahkan untuk Pak Dev tadi ya. Karena gini, saya nggak melihat ini sesederhana itu. Mengirimkan tentara ke sana boleh aja tujuannya itu untuk perdamaian atau untuk membangun tadi dengan Zeri dan lain-lain. Tapi ini daerah yang sangat volatil ya. Boleh kalau saya izin ya, saya bacakan karena ini langsung saya terima dari salah satu kolonel dari Indonesia. Ya. Dia sangat khawatir tentang mandat, netralitas dan force protection dalam operasi stabilisasi TNI di Gaza. 2, netralitas dan legitimasi mandat internasional. 3, pelajaran dari Srebrenica, bagaimana ambiguitas mandat terjadi dan akan berdampak pada tentara. 4, pelajaran dari Mogadishu, bagaimana eskalasi cepat dan kompleksitas perang urban itu akan membuat suatu misi perdamaian bisa bergeser total dalam hitungan second. Kemudian 5, risiko nyata dalam mandat PBB yang tidak sama dengan mandat PBB. Nomor 6, constabulary dan rekonstruksi membutuhkan shield. Bagaimana dan shield apa yang sudah kita siapkan. 7, interoperabilitas dan network centric integration kita sudah semampu apakah gitu kan. 8, integrasi air power dan komando terpadu kita sekuat apa akan bergabung dengan tentara. Dan bagaimanapun kita mesti ingat ya, kita the second force loh, the second biggest force setelah United States karenanya kita wakil komandan. Dan nomor 9, tanggung jawab historis dan kesatuan matriks strategis. Ini saya terima dari dalam tentara sendiri yang minta tolong saya menyampaikan. Artinya mereka sendiri bingung, ini ada 9 poin yang saya sampaikan yang tolong diluruskan, tolong diselesaikan oleh Komisi 1, dipanggil siapa yang harus bertanggung jawab dengan pertanyaan ini, dan jangan pernah deploy mereka sebelum ini 9 terjawab. Kalau kita sayang sama TNI kita, itu nomor 1. Nomor 2, saya mau saran aja, mungkin TNI harus segera berganti nama lah. Kalau memang mau ngotot di BOP dan akan, sorry ya, kalau saya melihatnya gini, BOP itu dibangun nggak BOP for Middle East, or BOP for Palestine, or BOP for Gaza. No, BOP itu BOP titik. Jadi besok, karena Trump pemimpinnya, dia bisa ingin ke Laut Cina Selatan, dia pengen besok ke Islandia, dia besok pengen ke Kanada, dia besok pengen kemana aja, dan kita wakil komandan akan tarik ke sana tentara kita, karena bagian dari BOP. Itu yang saya ingin sampaikan betul, supaya tentara kita terjaga. Tentara kita tuh nggak banyak, dan isu-isu yang tadi disampaikan oleh Pak Dev, ginilah kita tariknya usah jauh-jauh lah ke Gaza. Papua, seberes apa Papua hari ini? Sudah sebagaimana rekonstruksi perdamaian and so on and so forth yang disebutkan tadi, mengembalikan kehidupan rakyat, bla 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 itu. Segimana beresnya Papua? Kenapa sih Papua aja belum beres atau daerah lain belum beres, kita udah mau tarik ke Gaza, dan Gaza itu medan yang sama sekali baru dan sangat volatil. Banyak sudah cerita tentang Gaza, kita nggak usah bahas sekarang ya. Tapi itu medan berbahaya. Saya cuma nggak mau satu aja Pak Dev, dengan segala hormat, mohon izin ya Pak Dev ya. Saya tidak mau tentara kita dikirim ke sana, lalu kemudian menjadi sia-sia hanya menjadi korban begitu saja gitu. Karena saya, Pak Dev tahu lah, saya kan ada di dunia sana juga. At least I can be honest to you gitu kan, tentang kekhawatiran saya, dan pertanyaan yang dari 9 yang dikirimkan oleh salah satu kolonel ini membuat saya beberapa hal saya bisa jawab, dan itu bisa jawab hanya DPR Komisi 1. Silakan Mas Dev. Ya, baik. Memang di era demokrasi terbuka semuanya itu bisa menyampaikan pandangannya dan pemikirannya. Dan ini adalah input yang sangat baik yang Ibu Koni sampaikan. Ibu Koni juga adalah bukan seorang figur yang asing bagi kita semua di Komisi 1. Tentu ini kita akan terima dan juga akan menjadi masukan untuk kita bahas di dalam rapat dengan Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Dev loh. Oke, baik. Kita kembali lagi sedikit soal bagaimana Selat Hormuz, Amerika Serikat terus meminta bantuan dalam tanda kutip sambil sedikit mengancam negara-negara sekutu, negara-negara NATO untuk mengirim kapal ke Hormuz. Ada yang kemudian terang-terangan menolak, ada yang mengatakan tidak ingin ikut-ikutan tetapi tetap kirim bantuan. Bu Koni melihat seberapa solid kira-kira negara-negara di NATO akan terus membantu Amerika Serikat untuk mewujudkan keinginannya, dan seberapa bisa atau seberapa mungkin ada yang kemudian balik badan?
Saya rasa ini tergantung dari beberapa negara ya, karena dia tuh akan gini, negara-negara ini pasti memikirkan bukan cuma level skenario 1, skenario 2. Bangsa Indonesia misalnya dia akan lihat kita kan cenderung positive thinking ya, terlalu positive thinking, kadang-kadang malah jadi kegeeran, pasti akan baik-baik aja. Nah, kalau saya perhatikan mereka kan punya 4 musim, karena mungkin kita nggak punya 4 musim, tapi negara yang punya 4 musim, dia udah mikir langsung ke krisis sistemik. Krisis sistemik itu artinya sudah masuk skenario 3. Artinya apa? Misalnya serangan kapal praktis sangat meningkat, kemudian pengawalan militer pun tidak memberi masukan atau jaminan aman untuk di Hormuz. Artinya apa? Kita masuk model dunia dalam darurat energi. Kemudian apa? Di situ IMO misalnya saja, IMO mungkin sudah tidak bisa menjamin keselamatan lintas laut secara berkelanjutan di Hormuz sendiri. Maka tidak kita nih, dunia, bukan cuma Asia ya, Eropa terutama tadi yang punya 4 musim akan menjadi kawasan yang paling suffer karena kombinasi ketergantungan energi, lalu basis manufakturnya pasti hancur berantakan, lalu sensitivitas terhadap biaya pelayaran dan kawan-kawannya itu akan sangat, saya rasa banyak sekali sekarang insuran sudah nggak mau ambil resiko itu, dan bagaimana kerentanan inflasi akan terjadi. Dan ini lagi, sekali lagi, pada tahap ini saya sebutnya sudah dampak sistemik, karena lagi udah nggak bisa sektoral. Di sini semua negara yang tadi makanya berpikir untuk nggak ikut, dia akan lihat nih, ini akan bahaya kepada subsidi mereka, kepada kompensasi kebutuhan stabilisasi mereka, inflasi mereka di energi, pangan, kebutuhan pokok. Ya, jadi yang saya sebutkan untuk Indonesia tadi sudah dikhawatirkan juga of course oleh negara-negara Eropa, sehingga mereka memutuskan mending tidak terlibat, sehingga nafsunya Trump itu akan lebih tertekan gitu, atau lebih tertahan. Nggak tertekan, dia akan tertahan karena orang semua sadar perang kali ini beda ya, posisi Iran itu sudah sangat beda, dia malah menantangin gitu, karena ya sebagai negara berdaulat, negara terhormat, kita bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, pasti kita juga semua bersatu kan, akan stand for our leaders gitu. Nah, at the same time ini pemimpin baru, dia akan menunjukkan legitimasinya membangun persatuan dengan nggak ada takutnya, nggak ada mundurnya, karena sekali lagi we know the history of Persia, mereka tuh bangsa yang peradabannya besar dan sudah kenyang oleh sejarah perang gitu. Jadi lain lah, mentalnya udah lebih kuat, dan dia akan dia tahu betul kekuatan energi war ini akan dia mainkan secantik mungkin. Buktinya baru perang berapa hari Dubai diserang, pas diserang juga udah mulai berantakan dunia, ya kan? Semua harga tiket sudah nggak karu-karuan dan lain-lain. Jadi yang dihitung itu adalah sekarang bagaimana perang ini akan ditahan secara ekonominya, bukan militernya. Militernya itu satu hal lah, ngirim rudal lah atau apalah. Tapi yang lebih parah adalah dampak panjang ini akan lebih parah daripada pandemi, karena dampaknya akan lebih heboh, lebih parah daripada pandemi kemarin kita terkena beberapa tahun lalu. Oke, Bu Kony, kalau untuk Indonesia, seberapa penting kemudian Selat Hormuz ini akan berdampak secara ekonomi? Gini ya, banyak yang bilang kita bisa dapat minyak dari manapun atau energi dari manapun, tapi mesti diinformasikan bahwa yang energi paling siap pakai, paling mudah diproses, paling gampang digunakan tuh memang yang dari Timur Tengah. Jadi tetap aja, walaupun kita punya dari mana-mana yang disediakan oleh pemerintah sebagai option 1, option 2 mungkin ada. Yang kedua, apakah kita cukup cepat kemarin ketika saat Presiden Putin minggu lalu bilang, saya hanya mau jual ini ke negara teman gitu ya, atau negara yang dianggap kawan selama ini. Apakah kita sudah mengirim orang langsung untuk kita merasa teman Rusia gitu kan, sehingga mendapat stok atau backup energi yang akan datang dari Rusia melalui Cina dan lain-lain, atau melalui India. Itu juga saya nggak tahu, dalam posisi itu mesti yang menjawab mungkin Menteri Pak Bahlil kali. Tapi yang intinya saya mau bilang, kita itu harus sangat-sangat menjaga itu, dan salah satu kekuatan kita bukan cuma militer, itu one thing ya, militer dengan segala pertanyaannya, tapi bagaimana diplomasi kita tuh menurut saya jadi berat, karena kita ada di BOP. Saya balik lagi tuh ayat 1 pasal 1, posisi BOP itu seperti meninggalkan non-alignment movement, dan itu akan membuat Indonesia terjebak sebenarnya ke dalamnya akan lebih jauh. Dan kalau melihat bagaimana sikap pemerintah saat ini, kalau kemudian kita berandai-andai Indonesia dimintai bantuan untuk ke Selat Hormuz, kira-kira akan seperti apa, Bu Kony? Itu kayaknya Pak Dev yang jawab. Nggak tahu ya, boro-boro Selat Hormuz ke Gaza aja saya nggak izin. Kalau saya nih Panglima TNI atau saya kepala negara, saya nggak akan izinkan tentara ke sana. Gini loh, sebelum tentara itu, bayangkan ya, kita mesti secara psikologi aja. Tentara itu namanya Tentara Nasional Indonesia. Artinya dia tuh harusnya ngurusin aja dulu nasional deh. Diberesin dulu semua nasional, masalah nasional yang panjang yang saya diskusikan dengan Pak Dasko beberapa hari lalu itu, coba bereskan dulu itu semua. Baru ganti nama jadi Angkatan Perang Republik Indonesia, atau zaman seperti zaman Bung Karno, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti zaman Pak Harto. Karena akan mainnya jadi beda. Dia udah main ke dunia internasional dengan misi yang berat di satu tempat yang seluruh dunia tahu itu tempat yang nggak pernah beres gitu loh. Ya. Jadi it's something that shock us kalau kita nggak prepare betul-betul tentara kita dan tidak merubah nama tentara kita. Oke, Mas Dev, mungkin ada respon tuntutan dari dalam negeri kan sebenarnya terasa sekali berbeda dengan sikap pemerintah ya. Tetapi bagaimana Komisi 1 melihat
bagaimana sikap pemerintah ke depannya? Ya, tentu pemerintah kan mempertimbangkan banyak hal ya, seperti masukan yang tadi Bu Kony sampaikan. Bu Kony kan juga rutin diskusi dengan berbagai macam tokoh-tokoh di Republik kita tercinta, walaupun beliau sekarang bertugas di Saint Petersburg. Nah, kan tapi segala masukan-masukan itu menjadi bahan untuk pemerintah mengambil tindakan dengan memperhatikan berbagai macam aspek, baik dalam negeri ataupun regional dan secara global. Di dalam setiap kendala dan permasalahan dan situasi ini harus menjadi kesempatan untuk kita melihat di mana posisi kita yang terbaik agar kita tidak salah menempatkan posisi, dan juga kita tepat untuk kita bertindak agar yang paling utama itu yang harus dipertimbangkan dan menjadi tolak ukur adalah bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu memiliki dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Mas Dev, tapi setuju tidak dengan kata-kata Bu Kony tadi bahwa sebenarnya kita harusnya lebih memprioritaskan masalah-masalah dalam negeri dulu sebelum kemudian mengurus apa yang ada di luar? Ya, tentu memang persoalan dalam negeri, kendala dalam negeri itu memang harus menjadi prioritas utama, dan itu yang telah pemerintah lakukan. Tapi kan juga kita harus lihat bahwa dengan kemampuan kita yang besar, dengan jumlah prajurit kita yang banyak, dan juga kapasitas kita yang sangat tinggi, kita memiliki kemampuan untuk berperan aktif di berbagai macam front, di berbagai macam level, seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke, baik, terakhir ini pertanyaan untuk Bu Kony dan Mas Dev, pesan mungkin untuk masyarakat karena publik kita juga cukup terbelah, ada polarisasi antara bagaimana melihat Iran, Israel dan juga Amerika Serikat. Apa yang harus kemudian dipegang oleh publik agar kemudian tidak ikut terlibat dalam perang yang sebenarnya kita tidak punya kepentingan di situ? Iya, jawab siapa duluan? Bu Kony dulu, Bu Kony. Iya. Oke, kalau buat aku Mbak udah jawab sendiri, Batasya udah jawab sendiri pertanyaan Batasya sebenarnya. Harusnya kita nggak usah tertarik masuk ke dalam perang yang bukan perang kita. Gini aja lah, kalau Hormuz krisis ya, saya gambarkan aja lah, kita tinggal di Asia. Asia itu akan jadi pusat dampak ekonomi global, pasti. Kemudian Timur Tengah, dia jadi pusat konflik energi. Indonesia jadi apa? Ada satu hal yang positif dari tadi, sebenarnya kita bisa ambil keuntungan. Kalau kita mau ngomong keuntungan, Indonesia bisa jadi shock absorber. Karena kalau kita mau lihat dari data yang kemarin, saya lupa lah yang rilis siapa, Indonesia adalah salah satu negara teraman di Perang Dunia Ketiga terjadi misalnya. Nah, artinya apa? Indonesia itu bisa jadi shock absorber regional. Dan stabilitas domestik artinya menjadi taruhan utama. Jadi PR-nya kita itu sebenarnya bereskan dulu stabilitas domestik, ya kan? Yakinkan, baru bersiaplah menjadi shock absorber. Artinya apa? Back to square one, non-alignment movement, non-alignment position. Itulah kita menjadi shock absorber. Kalau kita lompat ke dalam BOP terlalu jauh, atau di bawah terlalu jauh, mungkin kita nggak niat, tapi di bawah terlalu jauh, kita akan malah menjadi terdampak yang sebenarnya seperti Mbak Tasya bilang, sebenarnya bukan perang kita, kok kita yang jadi lebih tanggung akibatnya gitu. Iya, baik, Mas Dev silakan. Ya, tentu ya tadi saya sampaikan, dalam setiap situasi itu pasti ada kesempatan yang harus kita bisa teliti melihatnya dan juga optimal untuk memanfaatkannya. Kita negara yang begitu besar dengan lebih dari 280 juta penduduk, dengan kaya akan berbagai macam sumber daya alam, dan juga situasi di Timur Tengah dan secara global, ya tentu ini kan memberikan kesempatan untuk kita terus mempromot kapasitas kita sendiri untuk bisa menarik investasi dari luar, sehingga Indonesia bisa terus berkembang dan menjadi pusat perkembangan ekonomi baik secara regional ataupun global. Oke, baik. Terima kasih Mas Dev Laksono dan Ibu Kony Rahakunini untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, bye. Terima kasih. Dan pemirsa, mari jaga Indonesia dengan merapatkan barisan di tengah badai yang tengah berkecamuk. Ingatlah selalu di era perang dan disinformasi, kewaspadaan adalah perisai dan persatuan adalah energi terbarukan yang tidak akan pernah habis. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.